Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang roots dan kita akan mengetahui tentang beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan dari roots tersebut. Nah, lokasinya ada di bagian app, ya. Kemudian di bagian dalam dari app ada folder tulisannya config. Kita klik di bagian config. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari file bertuliskan roots, ya, roots.php, roots.php, kita klik. Ya, kemudian kita lihat di bagian bawahnya ada roots, kemudian tanda panah get. Ya, ini menjalankan untuk controls-nya adalah home, kemudian fungsi yang dijalankan adalah index. Jadi home ini adalah sebagai kelasnya, kemudian index ini adalah sebagai fungsinya, ya, function-nya. Kemudian coba kita akan mempelajari beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan dari roots ini. Kita coba buka dulu untuk controls-nya ya. Kita coba scroll ke atas, kita minimize untuk config-nya, kemudian kita menuju ke bagian directory controllers. Oke, kemudian kita lihat di sana ada controllers tulisannya halaman yang kemarin kita sudah sempat buat. Kita klik, double klik ya. Kita ulangi lagi untuk config-nya, coba saya buka lagi untuk roots ya, double klik. Ya, saya minimize untuk explorer-nya. Oke, coba kita pindahkan ya, kiri bagian roots, kemudian bagian kanan untuk controllers-nya. Kita lihat di bagian halaman. Ya, kemudian kita scroll ke bawah. Coba di sini kita akan buat sebuah fungsi terlebih dahulu ya. Misalnya kita masukkan public function, kita berikan halaman underscore detail misalnya. Oke. Kemudian di bagian dalam dari function halaman detail ini misalnya kita masukkan echo, kita berikan tulisan sederhana saja. Satu ya, langsung kita masukkan di sini bukan menggunakan view. Langsung kita masukkan di sini, kita berikan tulisan saya adalah halaman detail misalnya seperti ini. Kemudian kita Ctrl S. Kemudian di sini kita akan membuat pengaturan ya di bagian roots-nya. Kalau misalnya ini kita akses di bagian browser kita, maka kita menuliskan halaman baru kemudian halaman detail ya. Jadi kita tuliskannya misalnya di sini localhost 8080, kemudian halaman, slash lagi, halaman, underscore detail. Ya, ini adalah defaultnya. Kalau misalnya kita melakukan akses kepada alamat ini, halaman, kemudian slash halaman detail, maka dia akan menampilkan tulisan, saya adalah halaman detail. Kita coba dulu. Oke, kita tuliskan di sini, halaman, slash halaman, underscore detail. Ya, kemudian kita enter. Dia sudah menuliskan saya adalah halaman detail. Nah, coba di sini kita akan ganti ya, bukan halaman kemudian slash halaman underscore detail, tapi kita hilangkan untuk halamannya. Ya, kita hilangkan untuk halamannya. Coba kita hilangkan seperti ini ya. Nanti niatnya seperti ini. Localhost 8080, kemudian slash halaman, kemudian slash detail. Ini kalau misalnya kita enter, ya dia memberikan tulisan file not found ya. Ini bisa kita atur dengan menggunakan roots nantinya, sehingga ketika diakses ke halaman, kemudian slash detail, maka yang diakses adalah fungsi halaman underscore detail. Caranya bagaimana? Kita coba lihat di bagian roots kita. Oke, kita buka di bagian Visual Studio Code, kemudian kita menuju ke bagian file roots.php. Oke, kita tambahkan di bagian atas ini ya, di bagian bawahnya. Kita tuliskan roots, tanda panah, kemudian berikan add ya. Oke, di bagian add ini kita masukkan untuk pola yang akan kita masukkan. Misalnya yang pertama halaman underscore detail, bukan underscore, slash detail. Ya, kemudian kita berikan koma. Nah, di bagian berikutnya ya, koma yang paling depan ini adalah pola yang kita kehendaki supaya bisa dibuka di bagian browsernya. Kemudian di bagian belakangnya ini akan merujuk kepada kelas dan juga fungsi yang akan kita jalankan. Kalau kita lihat di bagian controls kita, maka lokasinya ada di bagian controls halaman. Ya, kemudian fungsi ya yang akan kita jalankan di sini, fungsinya adalah halaman underscore detail. Maka kita tulis nantinya halaman .2.2 halaman underscore detail. Kita tuliskan di bagian roots ya. Oke, ini untuk kelasnya adalah halaman seperti yang di bagian filenya halaman.php. Kemudian yang akan kita akses adalah .2.2, kemudian diikuti dengan fungsinya. Fungsinya adalah halaman underscore detail. Ya, kemudian kita Ctrl S. Maka kalau misalnya di bagian browser diakses di bagian halaman slash detail, maka sebenarnya yang diakses di bagian kelas kita adalah halaman dan fungsi yang dijalankan adalah halaman underscore detail. Kita pastikan dulu di bagian browsernya.
Kita coba refresh. Sebelumnya belum menampilkan ya, dia cuma menampilkan file not found karena tidak ditemukan untuk fungsi dari detail. Kalau sekarang kita coba refresh, nah dia sudah menampilkan data yang sama, halaman slash detail. Nah, misalnya nanti kita akan tambahkan pengaturan lagi ya. Di sini misalnya kita berikan slash, kemudian kita masukkan ID misalnya, ID-nya misalnya 13. Ya, dia akan menampilkan untuk datanya. Kita akan melakukan pengaturan juga di bagian roots-nya sehingga bisa dia menerima untuk parameternya. Karena kalau misalnya kita akses seperti ini, dia tidak bisa mendapatkan datanya karena dianggap dia fungsi yang lain ya. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat di bagian roots kita. Oke, kemudian kita coba tambahkan dulu di bagian controls-nya supaya dia bisa menerima parameter. Misalnya di sini kita masukkan yang pertama kategori misalnya. Oke, kemudian di sini kita berikan saya adalah halaman detail dari kategori. Ya, kategorinya kita tuliskan di sini kategori. Kita Ctrl S. Kemudian kita tambahkan untuk pengaturannya di bagian roots. Nah, di bagian roots kita akan membuat dia biar menerima untuk parameternya. Kita berikan slash. Ya, kemudian kita tuliskan tanda kurung. Kemudian kita berikan tanda titik 2. Misalnya yang pertama kita berikan any ya. Ini untuk parameternya, parameter yang pertama ya. Jadi nanti kita akses di bagian halaman, slash detail, slash ID misalnya. ID-nya nanti berisikan angka. Nah, kalau misalnya kita tuliskan di bagian depan dengan menggunakan any seperti ini, kita berikan di bagian belakangnya, untuk pengaturan di bagian fungsinya, kita berikan slash. Oke, kemudian kita berikan $1. Ya, ini adalah parameter yang pertama. Dan dia akan dianggap sebagai data any ini. Any ini bisa menerima semua data ya, bisa berupa angka ya, bisa berupa huruf ya, berupa string. Nah, coba sekarang kita coba akses di browser kita. Kita tambahkan di sini, sebelumnya belum bisa menampilkan untuk file not found tulisannya. Misalnya di bagian 13 ini kita ganti dengan nama kategorinya. Misalnya kita berikan kategori berita misalnya. Kemudian kita enter. Nah, dia sudah menampilkan saya adalah halaman detail dari kategori sama dengan berita. Ya, kita berikan di bagian depannya sini, ya, di bagian berita ini dia diterima dengan any, ya. Nah, ini pemilihannya bisa any dan juga bisa yang lainnya, ya. Misalnya kita ganti dari roots tadi, dia sebelumnya menerima any, kita ganti misalnya dengan num, ya, kemudian kita Ctrl S. Num ini dia hanya menerima untuk numerik, ya. Kita coba lihat di bagian browsernya. Kalau sekarang kita coba refresh, dia tidak menemukan datanya karena berita ini dianggap sebagai string. Nah, kalau misalnya kita akan buat biar dia bisa menerima untuk angka, maka kita masukkan num-nya ya, sehingga hanya angka saja yang diterima. Nah, sekarang kalau kita masukkan untuk angka misalnya 100 misalnya, kalau kita enter, nah, dia sudah menampilkan datanya, saya adalah halaman detail dari kategori 100 ya. Sehingga yang bisa diterima adalah num saja, numerik saja. Nah, selain any dan juga num, ada pilihan yang bisa kita ambil, misalnya untuk alpha. Ya, kemudian kita Ctrl S. Nah, alpha ini dia menerima bentuknya karakter ya, bentuknya karakter. Nah, kalau sekarang kita coba refresh ya, untuk 100-nya, coba kita refresh. Dia tidak bisa diterima ya, karena dianggap tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, bahwa setelah detail ini, slash yang pertama ini, dia bisa menerimanya bentuknya karakter. Kalau kita ganti dengan data yang sebelumnya, misalnya berita, kalau kita enter, nah bisa ya, dia sekarang menerima untuk beritanya. Tadi masukkannya adalah alpha ya. Kalau yang kita inginkan, biar dia bisa menerima string dan juga bisa menerima angka, kita bisa masukkan alphanumerik ya di bagian roots-nya. Kita ganti dari alpha saja menjadi tambah alphanum ya. Kemudian kita Ctrl S. Kita coba lihat browser kita. Kalau di bagian berita kita enter ya, dia bisa menerima. Kalau kita ganti menjadi 100 ya, dia bisa menerima juga. Nah, coba 100 ini kita balikkan lagi ke berita misalnya. Kemudian kita enter. Dia sudah memberikan tulisan, saya adalah halaman detail dari kategori berita. Nah, coba kita akan berikan slash lagi ya. Ini kalau langsung kita masukkan di bagian belakang dari berita ini, kita berikan slash. Kemudian kita masukkan angka untuk detail beritanya, misalnya 100. Ya, kemudian kita enter.
Ya, dia tidak bisa menemukan untuk datanya karena kita belum memasukkan untuk aturannya ya. Untuk aturannya kita atur dulu di bagian roots kita. Ya, kita tambahkan di bagian belakangnya sini. Kita tambahkan di belakangnya misalnya titik 2, kemudian dia hanya bisa menerima untuk numerik saja. Oke, kemudian di bagian depan sudah kita berikan titik 2 num, kita tambahkan lagi di bagian belakangnya, slash, parameternya yang akan kita berikan di parameter 2. Ya, yang depannya 1, kemudian yang belakangnya 2. Ya, sekarang coba kita lihat. Nah, di sini sebelumnya menampilkan file not found, kalau sekarang kita coba refresh, ya, dia sudah memberikan saya adalah halaman detail dari kategori berita, ya, berita kategorinya adalah berita. Tapi ID-nya belum tampil, coba kita tambahkan dulu. Di bagian halaman, kemudian kita berikan lagi koma, kemudian kita masukkan ID, ya, kemudian di belakangnya tambahkan dengan ID. Kita Ctrl S, coba kita lihat lagi, kita coba refresh. Nah, dia sudah menampilkan ya, saya adalah halaman detail dari kategori berita dengan ID 100. Nah, dengan menggunakan pola antara num ya, pemilihan antara num di bagian parameternya ataukah any ini, kita bisa mengatur ya, kalau misalnya parameter yang dimasukkan adalah angka, maka kita bisa memanggil untuk fungsi tertentu, kemudian kalau misalnya untuk parameternya berisikan string, kita akan tentukan untuk fungsi yang lainnya. Nah, caranya coba kita buat dulu di bagian controllers kita, di bagian halaman. Oke, kita buat sebuah fungsi lagi ya, kita tambahkan fungsi. Misalnya kita masukkan public function, kemudian kita buat fungsi halaman detail underscore by judul misalnya. Oke, kemudian di bagian parameternya kita masukkan untuk judulnya. Kemudian di sini kita berikan echo H1. Kita berikan tulisan saya detail dengan judul. Judulnya kita keluarkan judul. Baik, kemudian kita masukkan satu lagi fungsi. Kalau sebelumnya dia akan menerima judul, judul nantinya bisa berupa string ya, string ataupun yang lain ya. Jadi bisa macam-macam. Bisa dengan menggunakan tanda strip seperti ini juga ya. Jadi bisa string, kemudian bisa tanda strip seperti ini. Kemudian kita buat fungsi yang berikutnya halaman detail by ID. Oke, kemudian judulnya kita ganti ID. Oke, kemudian di sini kita berikan tulisan saya detail dengan ID ya. Dan di bagian detail by ID ini dia hanya akan menerima parameter berupa numerik saja. Numerik saja ya. String tidak diperbolehkan karena di sini kita akan mengambilnya dengan ID. Nah, bagaimana caranya? Kita coba lihat, kita tambahkan di bagian roots kita ya. Kita menuju ke bagian roots.php. Kemudian kita tambahkan di sini roots tanda panah add. Kemudian kita atur di sini misalnya halaman /detail / nah, di sini kita atur. Misalnya yang pertama kita atur adalah any ya, any. Oke, seperti yang di bagian halaman.php. Ya, untuk judul kan bisa macam-macam ya, ada yang angka juga bisa masuk, kemudian untuk tanda slash juga bisa masuk. Ya, kita atur di bagian roots kita. Kemudian kita tambahkan di sini untuk halaman detail, kemudian any kita tambahkan misalnya, jadi parameternya yang di bagian atas 2, kemudian di bagian bawah ini kita atur untuk parameter yang diperbolehkan hanya 1 ya. Di sini kita masukkan halaman detail any, kemudian untuk kelas yang diakses kita tuliskan di bagian setelahnya halaman tanda titik 2, kemudian diikuti dengan fungsinya adalah halaman detail by yang pertama misalnya kita masukkan judul. Oke, kemudian kita berikan slash, kemudian diikuti dengan parameternya. Parameternya kita masukkan 1, kemudian kita Ctrl S, kemudian coba kita akan akses dia di bagian browsernya. Kita tuliskan halaman detail, kemudian diikuti dengan misalnya untuk halaman detailnya kita tuliskan tetap
slash sehat, tetap minus sehat, tetap minus semangat. Seperti ini, kemudian kita enter. Ya, dia sudah menuliskan saya detail dengan judul tetap sehat, tetap semangat ya. Jadi sudah sesuai dengan yang di bagian atasnya. Judulnya bisa ditangkap, tulisannya tetap sehat, tetap semangat. Nah, kalau misalnya kita akan tambahkan satu lagi fungsi di bagian roots-nya, sehingga kalau misalnya di bagian detail, setelah detail ini hanya akan menerima untuk angka saja. Kita tambahkan lagi di bagian roots-nya. Oke, kita tambahkan di sini. Roots. Add. Halaman. Slash. Detail. Slash. Ya, kemudian di sini kita atur yang diperbolehkan hanya untuk angka saja. Kita tuliskan num. Kemudian di sini kita tuliskan untuk fungsi yang akan dipanggil. Di bagian kelas tadi kita tentukan namanya adalah halaman detail by ID. Kalau yang sebelumnya halaman detail by judul. Nah, kita tambahkan di bagian roots-nya. Kita tuliskan kelasnya ditulis dulu halaman (2). Kemudian dipanggil untuk fungsinya halaman underscore detail underscore by ID. Ya, kemudian kita berikan slash, kemudian diikuti dengan parameternya. Parameternya kita tuliskan 1. Kemudian kita Ctrl S. Sekarang coba kita lihat di bagian browser kita. Kalau misalnya kita refresh sekarang dia sudah menampilkan untuk saya detail dengan judul. Kalau sekarang kita ganti dari tetap sehat tetap semangat ini, kita ganti menjadi angka, harusnya dia akan menuliskan saya detail dengan ID ya. Tulisan judul ini akan ganti menjadi ID. Kita ganti tulisan tetap sehat tetap semangat ini menjadi misalnya 100. Sekarang kita enter. Ya, saya detail dengan judul. Harusnya ID ya, ini tidak boleh judul karena kita kan niatnya biar dia menangkap. Kalau misalnya di sini kita lihat 100 ini kan numerik ya, bukan string ya. Harusnya dia ditangkap di bagian ID ya, bagian ID-nya. Nah, caranya bagaimana kita ubah ya? Kita ubah di bagian roots-nya. Kita ubah apa? Urutannya saja ya. Di bagian bawah kita letakkan di bagian atasnya, kita ganti ya. Ya, seperti ini. Jadi di bagian atasnya dia menerima untuk aturannya numerik. Ya, kalau misalnya dia bukan numerik baru dia menuju ke aturan berikutnya. Nah, berbeda cerita kalau misalnya yang di bagian any, dia di bagian atasnya dia akan ditangkap karena angka itu juga merupakan any ya, jadi 100 itu juga merupakan any apapun ya, string juga merupakan any ya, maka yang dijalankan untuk aturannya di bagian bawah ini. Sekarang kita coba lihat di bagian browsernya, kalau aturannya seperti ini. Coba kita refresh. Ups, ada yang salah sepertinya. Coba kita lihat di bagian roots lagi. Di bagian roots, aturannya, oke, sepertinya sudah benar. Kita lihat di bagian halaman. Oke, di sini kita manggilnya ID-nya besar ya. Kita ganti dari besar ini menjadi kecil. Ya, sesuai dengan parameternya di sini kita tuliskan ID-nya kecil, maka di bagian bawahnya kita tuliskan ID-nya kecil ya. Kita coba balik lagi bagian browser. Kita coba refresh. Ya, dia sudah menampilkan saya detail dengan ID 100 ya. ID 100 dia ada di fungsi mana? Kita coba lihat. ID 100 ada di fungsi halaman detail by ID. Sekarang kalau misalnya kita coba ya, tadi tulisannya adalah 100 ya. Sekarang kita ganti dengan judul ya. Kita coba lihat lagi di sini, bukan 100 tapi kita masukkan slash judul baru misalnya. Sekarang kita enter. Nah, dia mengambil untuk fungsinya dari judul ya, sehingga dia akan bisa ditentukan untuk fungsi mana yang dijalankan tergantung dari parameternya. Kalau misalnya parameternya berisikan string, maka dia memanggil untuk fungsi string. Kalau misalnya parameternya adalah angka saja, maka yang dipanggil adalah fungsi yang memanggil untuk parameter berupa angka. Nah, ada kegunaan lain dari roots ini. Kalau kita melakukan akses pada form ataupun di bagian dari URL-nya ada metode ya, misalnya ada metode post. Kalau misalnya kita mengirimkan data di bagian form ya, biasanya ada metode post, kemudian ada metode juga get. Nah, dengan menggunakan roots ini kita juga bisa menentukan hal yang sama ya. Kita akan bisa menentukan fungsi mana yang dijalankan. Kalau misalnya post, kita bisa tentukan fungsi yang dijalankan. Kemudian kalau misalnya parameternya ataupun metodenya adalah get, maka yang dijalankan adalah fungsi yang lainnya. Caranya bagaimana? Kita coba buat dulu untuk fungsinya. Kita masukkan public function ya, misalnya kita masukkan functionnya adalah halaman form get ya. Halaman form get kita akan buat.
Kemudian di bagian form get ini kita akan panggil dari echo view. Nah, misalnya kita buat view-nya di bagian konten slash halaman underscore form underscore get ya. Kita Ctrl S. Coba kita buat dulu untuk view-nya. Oke, kita buka di bagian view kita, di bagian controllers. Kemudian kita lihat di bagian views. Kita akan buat di bagian konten ya, kita buat view baru. Kita klik dulu di bagian konten. Kemudian kita klik di bagian new file. Kita tambahkan satu buah file. Misalnya kita berikan nama halaman form underscore get.php. Ya, sesuai dengan ketika memanggil di bagian kontrol halaman ya. Di sini kita membuat halaman form get. Nah, di bagian form get ini misalnya kita cukup memasukkan form saja. Actionnya kosong, metodenya, nah ini kita tentukan, metodenya adalah post. Ya, kemudian kita tutup formnya. Di bagian sini cuma kita berikan input type saja, input type, submit, name-nya kita berikan submit juga. Kemudian kita berikan value. Value-nya kita berikan nama, klik aku. Jika kamu mau, misalnya seperti ini, kemudian kita Ctrl S. Sekarang coba kita lihat di bagian browsernya. Oke, ini kita akses halaman, kemudian kita akses di bagian halaman underscore form underscore get ya. Ini adalah defaultnya. Kalau misalnya kita langsung akses, ya dia menampilkan tombolnya klik aku jika kamu mau. Ini kalau misalnya kita klik, dia tetap ada halaman yang sama ya, karena kita melakukan aksesnya ke halaman form get. Coba kita ganti bukan halaman form get, kita berikan pengaturan di bagian roots kita. Kita berikan halaman form saja tanpa underscore get ini. Nah, kita tambahkan di bagian roots-nya. Kita menuju ke bagian roots. Kita tambahkan di bawahnya roots. Tambahkan lagi panah, add. Ya, kemudian kita akan akses. Nah, bedanya dari yang sebelumnya kita masukkannya add ya. Di sini kita bisa atur. Sebenarnya kalau misalnya di bagian browsernya dalam metodenya adalah get, maka kita panggil dengan menggunakan get. Ya, kita tuliskan seperti ini, roots get. Artinya yang dipanggil ketika metodenya ataupun formatnya adalah get, maka yang diakses adalah aturan ataupun rule di sini. Ya, kita tuliskan dulu. Halaman slash halaman underscore form. Kemudian diikuti dengan koma, kemudian diikuti dengan nama kelas yang dijalankan. Kelasnya adalah halaman, .2.2, halaman, underscore form, underscore get. Ya, kemudian kita Ctrl S, coba kita lihat. Di bagian formnya, ini kita ganti, underscore get-nya kita hilangkan. Kita coba refresh, dia menampilkan data yang sama. Ya, di sini cuma kita masukkan halaman, kemudian halaman underscore form. Ya, dia menampilkan untuk tombolnya. Nah, sekarang coba kita buat aturan lagi. Kalau misalnya dia diklik di bagian tombol klik aku jika kamu mau ini, dia akan menuju ke fungsi yang lain. Ya, kita atur dengan menggunakan roots lagi. Ya, kita tambahkan di sini. Sebelumnya kita tambahkan dulu fungsinya. Di bagian bawahnya kita tambahkan public, function, halaman, form, underscore post. Ya, kemudian kita tuliskan echo H1 saya diklik. Ya, tulisannya seperti ini saja, halaman form post, kemudian tulisannya saya diklik. Nah, kita coba lihat perbandingan dulu ya. Kita lihat di bagian browsernya. Ini bagian halaman formnya. Kalau sekarang saya klik, ya, dia menampilkan untuk tampilannya file not found ya, karena dia tidak menemukan sebenarnya ketika diakses. Kalau ini kita berikan form underscore get, kita enter, kemudian kita klik. Nah, dia pada halaman yang sama. Nah, kita akan atur di bagian roots kita. Oke, kita tambahkan aturannya di bagian roots. Ya, di sini kita manggilnya untuk roots, kemudian tanda panah get. Nah, sekarang kita copy teman-teman. Copy, kita Ctrl C, kita buat di bagian bawahnya. Kita Ctrl V, kita ganti dari get ini menjadi post. Post, kemudian form get. Tadi kita memanggilnya dari halaman form get ketika dia dalam posisi metodenya adalah get. Ya, panggil sini.
Sekarang kalau misalnya kita akan buat dan menjalankan dari halaman form post ini ketika dalam metodenya adalah post. Kita tambahkan di bagian root, kita tuliskan halaman form post. Kita Ctrl S. Sekarang coba kita lihat perbandingannya di bagian browser. Ini untuk bagian form get-nya, underscore set saya hilangkan. Kemudian saya enter. Dia menampilkan di sini untuk halaman form get. Kalau sekarang saya klik ya, artinya adalah metodenya adalah metode post. Nah, dia tulisannya halamannya bertuliskan saya diklik. Ini sebenarnya fungsi yang berbeda dari yang kita jalankan sebelumnya ya. Dia menjalankan untuk halaman form post, tapi kita atur dia dengan menggunakan root, sehingga dia menjalankan dari fungsi halaman form post ketika diklik dan kita melakukan pengaturan dengan roots ya. Nah, kita juga bisa melakukan pengaturan dari roots ini secara grup. Ya, misalnya kita punya controllers, kemudian di bagian controllers-nya ada folder tulisannya admin. Copy, kemudian Ctrl V, kita buat satu controllers baru, kita berikan rename dulu. Kita berikan nama, misalnya adalah foto. Ya, kemudian kita enter. Kita ganti di sini bukan siswa menjadi foto. Ini kita hilangkan saja di bagian bawahnya. Tulisannya kita ganti dari saya foto dari direktori admin. Kita buat satu lagi, klik kanan, copy, Ctrl V, kita buat di sini, kita rename dari foto ya. Kemudian kita ganti menjadi portofolio misalnya, portofolio. Ya, kemudian kita enter. Ini kita ganti bukan foto tapi portofolio. Di sini kita berikan tulisannya saya portofolio. Ya, kemudian kita Ctrl S. Kalau misalnya kita akses di bagian browser kita ya, kita bisa langsung akses di sini. Kita ganti bukan halaman, tapi kita masukkan admin/foto. Ya, dia menampilkan saya foto dari direktori admin. Kalau misalnya ini kita ganti dari foto menjadi portofolio. Kemudian kita enter. Dia menampilkan saya portofolio dari direktori admin. Nah, kita bisa melakukan pengaturan juga di bagian roots dengan menggunakan grup ya. Artinya dengan menggunakan grup nanti kita tidak perlu menuliskan untuk aturannya satu persatu ya. Kita tambahkan dulu di bagian roots kita. Ya, kita menuju ke bagian roots. Kemudian kita tuliskan di bagian bawahnya roots. Tanda panah, grup. Ya, kemudian kita masukkan di sini. Yang kita akan jadikan dasar adalah admin, ya. Kemudian kita masukkan dengan koma function, ya. Kita akan membuat function di dalam roots ini. Berikan tanda kurung lagi, kemudian roots, kemudian tanda kurung kurawal. Oke, di dalam sini kita akan buat pengaturan kita. Misalnya kita masukkan roots, add. Ya, kemudian kita atur galeri bukan ya. Misalnya kita masukkan di sini foto, koma, kemudian diikuti dengan aturannya dari direktori admin, kemudian dari controller bernama foto, kemudian dari fungsi namanya index. Kita Ctrl S, kita tambahkan satu lagi. Kita punya dua buah kelas ya tadi yang kita buat, foto dan portofolio. Kita tambahkan di belakangnya, di bawahnya. Kita tuliskan portofolio. Kemudian di sini kita masukkan admin /foto, kita ganti menjadi admin /portofolio. Ya, kemudian kita Ctrl S. Coba kita lihat di bagian browser lagi. Kita coba refresh. Dia menampilkan data yang sama ya di sini. Kalau misalnya kita akan atur di sini ya, kita akan tambahkan di sini. Kalau misalnya kita lakukan pengaturan seperti ini teman-teman ya. Kita ganti dari foto ini menjadi galeri misalnya, galeri. Kita Ctrl S. Kemudian portofolio kita ganti menjadi karya misalnya. Kita Ctrl S. Sekarang coba kita lihat di bagian browsernya. Dia tidak menampilkan karena kita ganti dari portofolio menjadi karya. Kita enter. Dia sudah menampilkannya. Nah, perbedaannya seperti apa? Perbedaannya seperti ini. Kalau misalnya di sini kita akan atur satu persatu ya. Ini coba kita blok dulu. Backslash. Kemudian kita tambahkan pengaturan di sini. Oke,
kita lakukan pengaturan seperti ini. Bisa saja kita tuliskan di sini admin/galeri, kemudian kita tambahkan lagi setelah admin galeri, kita tambahkan lagi satu lagi, ya, admin/karya, ya. Maka kita bisa memasukkan ya, kita bisa menampilkan untuk di bagian browsernya data yang sama, admin karya ya, kemudian di sini admin galeri. Dia menampilkan data yang sama. Nah, kalau misalnya kita akan mengatur lagi ya, untuk misalnya aturan dari URL-nya kita atur lagi, maka kita perlu masukkan di bagian roots lagi ya. Kita tuliskan lagi di bagian sini misalnya admin galeri. Kita akan tuliskan dari tulisan admin ini berulang ya, di sini kita masukkan, kemudian di bagian bawahnya kita masukkan. Nah, di bagian code initer 4 ini sudah mendukung ya, kita tidak perlu menuliskan tulisan admin ini berulang kali. Kita cukup masukkan di bagian grupnya, dan dia akan menambahkan di bagian belakangnya. Nah, ini coba kita hilangkan. Ya, kemudian kita kembalikan lagi untuk roots grupnya. Ya, sehingga kita cukup tuliskan admin galeri. Sehingga kalau misalnya di sini kita ganti bukan admin, misalnya kita tambahkan administrator misalnya. Kemudian kita Ctrl S. Kita coba lihat di bagian browser kita. Kita coba refresh. Dia tidak menampilkan karena sudah kita ganti di sini administrator. Ya. Jadi tidak perlu kita ganti satu persatu di bagian roots-nya ya. Ya, di sini kita tidak perlu pengganti satu persatu administrator seperti ini. Ya. Kemudian di bagian bawahnya juga kita tambahkan administrator ya. Ini kalau misalnya kita tambahkannya satu persatu, maka kita perlu menuliskan satu persatu. Tapi karena kita menggunakan grup, cukup kita masukkan di bagian grupnya namanya administrator, maka di bagian bawahnya galeri dan juga karya ini akan ditambahkan satu persatu secara langsung oleh si code igniternya, tanpa kita perlu menuliskan satu persatu dengan aturan seperti di bagian atas.